Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berdoa kepada Allah tadi malam supaya dapat melihat matahari terbit pada hari yang mulia ini. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari adalah hari Jumat. Hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Hari itu Allah mengeluarkan Adam dari surga. Hari ini juga Allah akan mengkiamatkan dunia pada hari Jumat. Hanya belum diketahui saja kapan bulan dan tahunnya, tapi harinya sudah diberitahukan. Itulah mengapa begitu tenggelam matahari hari Kamis petang, maka malam Jumat kita segera membaca surat Al-Kahfi. Masih ada waktu kesempatan 5-6 jam lagi sebelum matahari tenggelam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah akan meneranginya, memberikannya cahaya ma bainal jumu'ataini, hingga hari Jumat yang akan datang. Kita hari ini bisa melihat dengan terang mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana putih. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata. Berapa banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Kita bisa melihat karena Allah masih menitipkan cahaya di dalam hati kita, yang selalu kita bacakan dalam doa setelah pertemuan perkumpulan. Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu adalah hak, warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil adalah salah. Warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Kita selalu berpikir bahwa umur masih panjang. Berapa banyak orang yang tadi malam sama-sama tidur bersama dengan kita, mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut, tapi subuh tadi dia tidak lagi terbangun dan terjaga. An-nasu niyam, manusia ini hanya sedang bermimpi panjang. An-nasu niyam, manusia yang hidup ini tenggelam dalam tidur yang lelap. Semakin lelap tidur, semakin indah mimpi dibuai higauan. Ada yang mimpi menjadi orang kaya, ada yang mimpi menjadi penguasa, ada yang mimpi menjadi orang hebat dan terkenal. Falamma matu intabahu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika mereka mati barulah mereka sadar ternyata indahnya kehidupan hanya mimpi belaka. Setelah roh keluar dari jasad, yang dulu dikatakan orang hanya fata morgana, dulu dikatakan orang tidak nyata, ternyata nyata. Azab Allah itu nyata, azab kubur itu nyata, malaikat-malaikat nyata, malaikat maut mencabut nyawa nyata.
yang selama ini nyata ternyata fata morgana. Rumah yang kelihatan nyata sekarang sudah diambil orang. Istri, anak, kawan, sahabat yang katanya nyata saat ini, ketika kita mati mereka tidak lagi menjadi sebuah kenyataan. Uzkuru, banyak-banyaklah mengingat hadzimal ladzat, dia yang menghilangkan segala kelezatan. Hari ini masih ada orang yang hatinya lembut, dia tinggalkan barang dagangannya, kantornya, bisnisnya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau engkau dipanggil untuk datang melaksanakan ibadah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mandi, berwudu, datang ke masjid, memperbanyak sholat sunat sampai masuk waktu zuhur. Maka khatib naik ke atas mimbar. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tidak ada satu pun orang boleh berbicara. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan pada teman di sebelahmu diam, faqad laghauta, sungguh engkau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumat baginya. 2 rakaat hari Jumat semua orang dapat melakukannya. Tahiyatul masjid 2 rakaat, doa sependek-pendeknya 2 rakaat, tahajud sesingkat-singkatnya 2 rakaat, masuk ke dalam masjid, sholat sunat wudu 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, begitu ringan. Yang berat adalah mendengarkan khutbah, walaupun dia bukan ustadz, bukan alim, bukan habaib, bukan ulama, tidak suka mendengarkan ceramah dan tausiah, wajib masuk ke telinganya. Sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai abang, sebagai kakak, sebagai saudara yang menasihati saudarinya, maka wajib masuk ke dalam telinganya wasiat, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menyebut nama Allah kita selalu menyebut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu, maha suci. Kenapa Allah maha suci? Kain yang kotor disucikan karena terkena najis. Lantai yang kotor disucikan karena ada kotoran burung, binatang, kencing, bayi. Kenapa kita selalu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, disingkat dengan SWT? Subhana maha suci, ta'ala maha tinggi, wa dan. Kenapa kita selalu menyebut Allah maha suci? Karena ada orang-orang yang mengotori, menista Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Ada seorang laki-laki bergulat dengan Tuhan, lalu kemudian Tuhan kalah. Tuhan dia katakan kalah, bergulat dengan seorang anak manusia laki-laki. Karena Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan satu bidang tanah sebagai hadiah. Tanah itu bernama Palestina. Orang yang bergulat dengan Tuhan itu namanya Yakub. Itulah angan-angan, imajinasi, pikiran kotor, hayalan yang ada di kepala Yahudi Bani Israel. Kisah itu diabadikan oleh Dr. Khalifah Muhammad Hasan dalam kitabnya berjudul Tarikh Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Beliau guru besar pakar Yahudi di Alexandria, Iskandariah, Mesir. Buku itu dia tulis supaya orang Islam tahu bahwa mereka menista Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita diajarkan Allah Al-Aziz, Allah maha perkasa, Allah Al-Qawi, Allah maha kuat, Allah Al-Matin, Allah berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Tapi mereka menista Allah subhanahu wa ta'ala. Celakanya lagi, penistaan kepada Allah. Mereka yakini, seyakin-yakinnya, mereka yakini bahwa tanah itu adalah pemberian karena Tuhan kalah bergulat dengan nenek moyang mereka. Lalu mereka memegang janji itu dan mereka pertahankan dengan senjata sampai tahun 2023 ini. Mereka masih meyakini yang disebut sebagai mitos, omong kosong,
tapi keyakinan. Apakah orang-orang politik Zionis itu yakin dengan cerita bohong itu? Roger Jaraudi, seorang orientalis, orang Prancis, komunis, ateis, tidak bertuhan, tapi kemudian dia mengkaji, akhirnya dia masuk Islam, dia bersyahadat, jadilah pemikir bernama Roger Jaraudi. Dia menulis buku bahwa Israel membangun negara berdasarkan mitos, bohong. Roger Jaraudi dipenjara oleh pemerintah Prancis karena dianggap merusak hubungan bilateral antara kedua negara. Tapi dia merasa puas karena dia sudah menunjukkan kebohongan. Diabadikan dalam Al-Quran bahwa mereka menista Allah. Apa kata mereka? Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi berkata, tangan Tuhan terbelenggu. Dalam ayat lain mereka menista Allah. Apa kata mereka? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair anak Tuhan. Mereka katakan Tuhan itu punya anak namanya Uzair. Dibantah Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan, huwallahu ahad. Allah Esa, tunggal tidak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada Allah. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan, dia tidak dilahirkan, dia tidak dikandung dalam rahim, dia tidak keluar dari kemaluan, dia tidak berdarah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara, yang selevel dengannya. Kalau dipejamkan mata, kelihatan warna-warni merah, hijau, panjang, lurus, bengkok, maka sesungguhnya dia bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikaji dalam sifat 20 dalam akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satu sifat Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Dia berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk dilahirkan, dia tidak dilahirkan. Kalau makhluk melahirkan, dia tidak melahirkan. Itulah mengapa kita selalu menyebut namanya dengan menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, maha tinggi dia. Kita insya Allah sebagai seorang muslim sudah diajarkan oleh ayah kita diajarkan oleh kakek kita, dan sekarang zaman kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dari segala penistaan, Allah maha suci dari segala kejelekan dan keburukan. Maka kita jaga akidah ini. Kalau sekolah tidak mengajarkannya, kita wakafkan tanah, kita buatkan pondok pesantren. Kalau kita mati menghadap Allah, tanah yang lain akan habis dibagikan kepada anak menantu, istri. Tapi ada tanah yang kekal abadi. Itulah tanah wakaf yang kita wakafkan. Yang tidak mampu mewakafkan tanah, batu, semen, kerikil, batu bata, untuk mengajarkan anak-anak kita akidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka belajar fisika, kimia, biologi, matematika, wajib, karena itu mata pelajaran wajib di SMP dan SMA. Mereka akan diujikan secara nasional. Tapi bagaimana dengan akidah? Bagaimana dengan fikih? Cara berwudu, cara tayamum, air suci mensucikan. Bagaimana cara menyembah Allah? Guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris. Ada pengangkatan PNS, ASN. Bagaimana dengan guru-guru agama? Kalau kita sanggup dengan kekuasaan, tolonglah agama Allah dengan tanda tangan, dengan jabatan. Kalau kita belum mampu, tolong dengan harta kita. Buatkan sekolah agama. Dulu orang menyebutnya sekolah Arab, karena anak-anak sore belajar menulis huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, mengajarkan kepada anak-anak siapa yang paling mulia di antara kita. Bukan yang paling banyak hartanya, karena harta akan binasa. Bukan yang paling tinggi jabatannya, karena dia akan mati. Yang paling mulia di antara kita khairukum, orang yang paling mulia man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu,
dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita bukan habib, kalau kita bukan kiai, kalau kita bukan tuan guru, kita bukan ulama, kita bisa mendapatkan derajat amal jariah dengan cara menyediakan alat-alat pendidikan, tanah, kelas, asrama, sekolah. Anak-anak kita 1, 2, 3, 4, 5, satu di antara mereka kita sekolahkan agama, sehingga ketika pulang dia yang akan mengajarkan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang, mesti ada 2, 3 orang yang belajar agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya ketika mereka nanti selesai belajar, dia akan pulang ke kampung halamannya, dia akan mengajarkan bahwa Allah itu maha suci, jangan nistakan Allah, bahwa hidup ini hanya sementara, buat pada orang tua bahwa hidup ini hanya sementara, tinggalkanlah kenangan yang indah, jangan bunuh orang, jangan sakiti orang, jangan ganggu orang, walaupun mereka tidak seagama denganmu, walaupun tidak satu keyakinan denganmu. Maka dalam Islam diajarkan wala ana abidum ma'abadtum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, bagiku agamaku. Tapi kita disuruh berdakwah untuk mengajarkan supaya orang-orang yang belum mengenal Allah kita kenalkan, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi kita kenalkan dengan akhlak. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu luar biasa. Tidak ada ayat yang memuji wahai Muhammad keningmu, lututmu, malammu tegak berdiri sampai bengkak kakimu. Yang dipuji Allah adalah akhlak. Siapa orang yang paling mulia di antara kita? Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling sempurna akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada ayah, akhlak kepada ibu, akhlak kepada zuriat keturunan Rasulullah yang kita cintai, kita panggil dengan para habib, jamaknya habaib. Akhlak kepada sesama saudara kita, termasuk akhlak kepada orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang bertetangga denganmu, satu kampung denganmu, satu kota denganmu, berbeda keyakinan, tidak satu agama, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak menumpahkan darahmu, mereka tidak mengganggumu, antabarruhum, buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Islam ini bukan agama yang baru, Islam ini bukan agama kemarin sore, sehingga kita perlu belajar kepada orang lain untuk bertetangga, berkawan, bersahabat. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Nabi kedatangan orang-orang yang berbeda keyakinan agama dari Najran. Nabi mengajarkan ada saling menghormati, ada batasan-batasan. Tapi kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, tidak ada tawar-menawar. Mereka datang menawarkan, ya Muhammad, bagaimana kalau kami sembah Tuhanmu 1 bulan, lalu nanti sebagai balasannya kamu sembah Tuhan kami 1 bulan. Ini namanya sinkretis, menggabungkan 2 agama sehingga merusak kedua agama. Islam tidak membenarkan. Masalah kita bisa bertoleransi sosial, bertetangga, satu sekolah, satu kampung, kita diajarkan untuk menghormati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam. Tapi kalau sudah masalah ritual, biarlah kita di dalam masjid kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara kita di dalam tempat ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita mau selamatkan, kita ajak dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak saudaramu, kawanmu, tetanggamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau perlu berdebat, wajadilhum, berdebatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, berargumentasi dengan dalil, dengan otak, bukan dengan otot, dengan pikiran, bukan dengan kejahatan.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbuat baik, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan berbuat jelek dalam berbuat kejahatan, bekerja sama. Yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan pertolongannya bersama jamaah. Maka paling tidak sepekan sekali kita berjumpa dalam sholat Jumat. Paling tidak sholat subuh kita berjumpa karena belum berangkat ke tempat kerja. Minimal sholat isya kita berjumpa di masjid surau langgar musola dekat rumah kita. Tapi sebaik-baiknya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya berkumpul bertemu bersama di masjid rumah Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, hablullah, mendekatkan diri kepada tetangga, kawan, hablum minan nas. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tebu yang tak berbongkol. Semua pasti ada cacatnya. Segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus hewan ada dagingnya. Maka sejahat-jahat manusia ada sisi kebaikan-kebaikannya. Kalau kita mau melihat kejahatan orang, manusia ini tak lepas dari kejahatan. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini penjahat, pernah berbuat jahat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang jahat adalah orang yang bertaubat, memperbaiki dirinya. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, tsumma yatatahhar, setelah itu dia mandi taubat, bersuci, tsumma yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat, illa ghafarallahu lah, setelah dia beristighfar minta ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Hari Jumat hari yang paling baik kita ambil untuk momen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buladil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.